wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Okta Florencia dengan NIM 22017162 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan kenyataan terhadap karya sastra. Yang pertama, sosiologi pembaca dan fungsi sosial karya sastra. A. Pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya dalam hubungan dengan masyarakat pembaca atau publiknya. Menurut Wellek dan Warren, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya, tetapi juga dapat menciptakan publiknya. Menurutnya, banyak sastrawan yang melakukan hal tersebut, misalnya penyiar Coleridge. B. Fungsi sosial karya sastra. Dalam fungsi sosial sastra, Ian Watt membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu 1. Pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. 2. Pandangan seni untuk seni, yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. 3. Pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Yang kedua, pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Pendekatan mimesis adalah pendekatan kajian sastra yang meniti beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan sekadar tiruan, bukan sekadar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Dalam pendekatan mimesis, pengarang lebih menganalogikakan perasaan melalui ungkapan dengan kata-kata tiruan yang berada di sekitar. Kata-kata itu bisa kata benda atau apapun itu yang terdapat di sekitar pengarang. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Untuk dapat menerapkannya dalam kajian sastra, dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya sastra, biasanya berupa latar belakang atau sumber pencipta karya sastra yang sedang dikaji. Misal novel tahun 1920-an yang banyak bercerita tentang kawin paksa, maka dibutuhkan sumber dan budaya pada tahun tersebut yang berupa latar belakang sumber penciptanya. Yang ketiga, teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian kepada sastra nasional, sastra modern, khususnya novel. Tujuan sosiologi sama dengan ilmu lainnya, tetapi seseorang melihat kejadian sosial dengan cara sendiri. Teori sosiologi sastra mengkaji karya sastra dengan pendekatan bertolak dari orientasi kepada semesta, namun juga bisa bertolak kepada pengarang dan pembaca. 4. Kajian sosiologi dalam mengkaji sastra. Kajian utama dalam sosiologi sastra meliputi 1. Isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. 2. Mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. 3. Mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencetak kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.